Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Drip Sender. Kali ini kita akan membahas tentang Drip Sender versi yang ketiga ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah lama join di Drip Sender, maka pastinya akan sangat familiar dengan halaman dashboard Drip Sender versi yang pertama ini ya. Tapi bagi teman-teman yang baru join Drip Sender, maka nggak akan mungkin nemui yang versi yang satu yang dengan tampilan seperti ini ya. Nah, ini adalah versi yang pertama, teman-teman. Kemudian ini adalah versi yang kedua, dan versi yang kedua ini teman-teman akan diarahkan untuk mencoba versi yang ketiga ya. Klik aja di sini, cobain Drip Sender baru gitu ya. Karena Drip Sender versi lama kita akan hapus, semua akan kita pindahkan ke dalam versi yang ketiga, sehingga teman-teman pun harus mendownload semua data yang ada di versi yang sebelumnya ya. Ini bagi teman-teman yang sudah berlangganan Drip Sender sejak lama ya. Tapi bagi yang baru ya udah berarti langsung ke versi yang ketiga aja gitu ya. Nah, ini adalah versi yang ketiga teman-teman. Mungkin sebelumnya teman-teman bertanya, oh, apakah di versi yang ketiga ini Drip Sender sudah berhasil mengembalikan lagi fitur button message atau template message seperti yang sebelumnya? Nah, jawabannya sayang sekali teman-teman, kita belum bisa untuk mengembalikan fitur itu karena fitur Drip Sender yang button message itu untuk seluruh aplikasi WhatsApp marketing itu sudah hampir semuanya diputus ya. Artinya fitur itu sudah nggak bisa digunakan lagi gitu, sehingga kita belum bisa menggunakan itu. Tapi kalau teman-teman butuh untuk menggunakan fitur button message, teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp atau ada vendor API ya, API WhatsApp itu bisa teman-teman untuk menghubungi mereka dan berlangganan kepada mereka gitu ya, sehingga bisa mendapatkan fitur button message ataupun template message seperti yang sebelumnya bisa digunakan di Drip Sender. Tapi sebagai informasi, tentu saja berlangganan API official dari WhatsApp sendiri itu sangat mahal teman-teman ya. Jadi saran saya teman-teman bisa searching dulu berapa harganya gitu ya. Saya nggak akan spill harganya, cuman menurut saya itu sangat mahal banget ya bagi kita. Apalagi kita misalkan UMKM pemula, UMKM yang masih ingin mendapatkan untung lebih banyak lagi. Kalau hanya digunakan untuk WhatsApp marketing, API WhatsApp-nya itu, wah ini bisa habis ya, modalnya bisa habis gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah sultan mah boleh aja untuk berlangganan itu. Silakan teman-teman mencari di internet, banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui official WhatsApp ya, API-nya ya, seperti itu. Tapi untuk mengobati rasa ya, kecewa itu ya teman-teman ya, Drip Sender yang baru ini insya Allah menawarkan fitur yang bisa menggantikan lah ya, kalaupun nggak bisa menyamai tapi bisa menjadi alternatif untuk teman-teman bisa menggunakan fitur seperti button message dan seterusnya ya. Nanti kita bahas, kita spill dikit ya apa yang ada di versi yang ketiga ini. Cuman di video ini kita hanya spill dikit doang ya. Untuk teknisnya kita ada bahas di video selanjutnya gitu ya. Baik, langsung saja ke sini ya teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang ini, ada connected, ada sleep ya. Tapi sebelumnya sebelum kita membahas itu, mungkin teman-teman akan melihat ada menu old WhatsApp di sini ya. Kita klik aja di sini. Nah, ini adalah halaman data teman-teman di versi yang sebelumnya ya. Sehingga kalau teman-teman baru berlangganan, maka di sini nggak akan ada ya, nggak akan ada datanya. Tapi bagi teman-teman yang sudah berlangganan sejak awal, maka akan ada halaman ini yang isinya adalah data-data dari teman-teman. Nah, ini kebetulan saya ada nomor yang sudah saya koneksikan ke versi yang sebelumnya, dan saya akan coba untuk mendownload datanya ya. Contohnya ini, klik aja show. Di sini di nomor ini saya nggak punya bot ya. Saya nggak bikin bot karena sudah saya hapus di sini. Maka yang ada hanyalah database ya, database ini. Saya klik aja ya. Teman-teman yang punya data silahkan di-download secepat mungkin ya, karena akan dihapus data ini dari Drip Sender. Oke, di sini ada dialog ya, kolom dialog. Di sini silahkan teman-teman bisa pilih koma untuk memisahkan data di file CSV-nya ataupun menggunakan titik koma ya. Saya biasa menggunakan koma aja.
Oke, klik aja maka akan terdownload filenya di sini ya. Nah, saran saya ini nggak usah dibuka teman-teman ya, nggak usah dibuka aja, nanti langsung aja diimport ke versi yang ketiga gitu ya. Karena bisa jadi ketika dibuka itu akan datanya bisa rusak gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya pengalaman mengolah data dengan CSV, ya nggak masalah. Tapi bagi teman-teman yang masih pemula, masih belum terbiasa mengolah data dengan CSV, maka saran saya nggak perlu dibuka, tinggal aja diimport dulu nanti ya di halaman dashboard dari Drip Center yang versi 3 ini. Oke, balik lagi ke sini teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan di awal ini, saya akan menjelaskan tentang hal yang penting untuk teman-teman ketahui ya, yaitu tentang status di sini ya. Di sini saya punya 5 kuota WhatsApp ya, sehingga saya nggak bisa menambahkan lagi di sini. Nah, ini ada errornya gitu ya. Nah, karena itu di sini ada opsi untuk menghapus ya, salah satu nomornya gitu, sehingga bisa kita masukkan lagi nomor yang baru gitu ya. Contoh seperti ini ya. Ini saya hapus misalkan. Nah, ini saya hapus. Ini saya ketika saya klik lagi di sini maka bisa kita memasukkan satu nomor lagi sehingga kuotanya jadi 5 pas ya. Nah, di sini ada kondisi di mana connected. Kondisi ini tentu saja artinya nomor WhatsApp kita itu sudah terhubung ke Drip Sender dan siap untuk digunakan untuk marketing ya, WhatsApp marketing. Kemudian di sini ada juga slip. Nah, ini apa? Slip ini ya. Jadi slip ini kalau di versi sebelumnya itu tulisannya adalah arsip teman-teman ya. Jadi kenapa kok kita sekarang bedakan? Kok sekarang kita tulis slip di situ? Nah, ini kondisi di mana slip ini nomor WhatsApp kita itu berarti terputus ya, disconnected. Sehingga dia sleep, dia tidur gitu ya. Tapi dia tidak arsip teman-teman. Ini yang membedakan. Nah, penjelasannya begini penjelasannya. Jadi kalau arsip itu kemarin di versi sebelumnya itu ketika dia terputus nomornya, maka dia akan dibuang ke halaman arsip. Ya, di tempat sampah namanya arsip gitu ya. Nah, sekarang kita nggak gunakan itu karena kalau kita menggunakan tempat sampah arsip tadi, ini akan membebani server karena begitu banyak data ya. Jadi banyak banget data yang akan terkumpul di tempat sampah tadi, arsip tadi ya. Nah, bedanya dengan arsip dengan slip ini? Nah, bedanya kalau dulu ya kalau misalkan ini arsip, maka teman-teman masih bisa menambahkan lagi nomor yang baru ya. Misalkan yang arsip ini misalkan ya, ini disconnected dan teman-teman sudah nggak pakai nomor itu, maka dia arsip dan dia akan dibuang di halaman arsip ya, di tempat sampah. Nah, teman-teman bisa langsung klik new WhatsApp lagi gitu ya, kalau di versi yang sebelumnya. Tapi di versi sekarang nggak bisa, harus menghapus salah satu dari yang slip tadi gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak gunakan opsi arsip. Karena opsi arsip itu akan membebani banyak banget server dari Drip Sender. Jadi bayangkan ada miliaran data tersimpan dalam tempat sampah arsip tadi gitu ya. Ini hanya akan menambah beban server Drip Sender dan juga akan menghambat dari kinerja Drip Sender. Nah, kita di versi yang ketiga ini kita optimalkan kembali sehingga nomor yang slip itu harus dihapus atau di-download datanya. Baru bisa dipakein atau ditambahi nomor yang lain. Oke ya, paham ya karena ya. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi misalkan udah 5 sudah pas ya. Ketika saya nambah lagi itu nggak bisa. Saya bisa nambahi lagi kalau saya menghapus salah satu daripada WhatsApp saya di sini. Oke, jadi WhatsApp yang slip ini nggak kita buang ke tempat sampah, tapi tetap ada di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, ketika teman-teman setelah menghubungkan nomor WhatsApp kemudian mau menghapus, ya ini kalau nomor yang sudah ada datanya ya, misalkan kayak gini, mau dihapus, maka teman-teman akan mendapatkan peringatan ya. Nah, peringatan kayak gini, ini adalah peringatan kalau nomor WhatsApp yang sudah dihubungkan dengan Drip Sender itu punya data.
sehingga butuh verifikasi lagi. Bener nggak sih mau dihapus gitu ya? Jangan-jangan keliru pencet gitu ya. Maka untuk memverifikasinya, teman-teman memasukkan 3 nomor WhatsApp teman-teman ya, agar memastikan bahwasanya ini adalah nomor teman-teman yang mau dihapus gitu ya. Sehingga di sini akan mengurangi kesalahan human error ya. Misalkan salah klik gitu ya, sehingga terhapus datanya. Ini kita menggunakan validasi atau verifikasi ini. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau nomornya itu nggak ada datanya, maka ya udah, ketika dihapus, udah nggak ada notifikasi lagi, nggak ada verifikasi lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Insya Allah bisa dipahami. Baik, kemudian kita langsung aja masuk ke ini, ke menunya ya. Ini adalah halaman halaman WhatsApp ya. Kemudian kita klik ke nomor WhatsApp-nya. Di sini ada halaman yang hampir sama dengan di versi yang sebelumnya, yaitu ada APK ya, maksud saya. Jadi di sini adalah APK yang rahasia, jadi jangan sampai diketahui oleh orang lain, nanti bisa digunakan ya. Kemudian di sini adalah nama dari WhatsApp teman-teman. Ini adalah nomornya, kemudian server ini berada di server Drip Center yang mana gitu ya. Ini bisa berbeda-beda. Kemudian portnya seperti ini, dan ini client versinya versi 303 ya. Kemudian ketika teman-teman baru mengkoneksikan ya WhatsApp ke dalam Drip Center, biasanya di sini tertulis 0 ya. Nah, untuk agar namanya bisa muncul, ini bisa di reload server ya. Jadi bisa akan muncul namanya kayak gitu. Nah, ini misalkan nanti teman-teman butuh APK dari nomor teman-teman yang ada di Drip Center, ini bisa di copy ya. Ini bisa kalau mau melihatnya kayak gini, tapi jangan di share ke teman-teman yang lain ya. Kemudian ini copy, dan ini misalkan mau merefresh APK-nya ya. Nah, kemudian di halaman sampingnya lagi di sidebar ini ada share owner ya. Kalau teman-teman mau memasukkan admin ke dalam nomor teman-teman yang ada di Drip Center ya. Misalkan teman-teman punya beberapa admin nih untuk mengelola marketing WhatsApp, ini bisa ditambahkan di sini ya. Klik aja dan tambahkan ke sini ya, ke halaman ini. Tambahkan ke add user to this instance ya. Jadi syaratnya admin teman-teman itu atau orang yang mau dimasukkan ke dalam akun Drip Center ini harus memiliki akun Drip Center. Jadi silahkan daftar aja gratis di aplikasi Drip Center. Nanti setelah dimasukkan emailnya ya, sudah daftar, maka emailnya bisa dimasukkan, ditambahkan di sini, sehingga mereka bisa ikut untuk mengelola marketing WhatsApp dengan Drip Center. Oke, kemudian di sini ada list ya. List di sini sudah ada tombol ya, ini untuk kenyamanan aja mau pakai yang mana. Ini kalau banyak banget ini kan akan ke bawah ya teman-teman ya. Ini kalau satu aja kayak gini. Jadi kalau ini teman-teman punya banyak data, ini bisa dimasukkan ke sini hingga akan banyak di sini ya, card ini ya. Ini namanya list, dan ini adalah versi cardnya. Kalau mau menambahkan list, tinggal aja di list di sini, kita klik tombol list, kemudian kita kasih nama dan save list, maka akan muncul misalkan di sini jualan obat misalkan kayak gitu ya. Nah, ini akan muncul. Ini kalau ada banyak ya bisa ke bawah, langsung ke bawah ya. Ini. Oke, ini datanya masih kosong. Nanti kita akan coba praktek mengisi list database ini. Tapi sekarang kita akan coba spill dulu beberapa fitur dari Drip Center ya. Kemudian ada daily leads. Nah, ini apa sih bedanya dengan yang list ya, database list itu? Maka di daily leads ini adalah leads yang kita dapatkan setiap harinya gitu ya. Jadi contoh misalkan teman-teman mengiklankan produk teman-teman di sosial media misalkan ya, kemudian mengarahkan ke WhatsApp ya. Jadi ketika mereka chat WhatsApp, maka mereka akan terrekod sesuai dengan harinya gitu ya. Misalkan teman-teman mengiklankan produk teman-teman di sosial media itu satu minggu ya, misalkan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu,
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, misalkan seperti itu ya. Jadi setiap harinya ketika ada yang masuk lead itu ya, maka dia akan sesuai dengan harinya teman-teman ya. Contoh lagi misalkan kita membroadcast database misalkan ya. Kita broadcast misalkan 1000 pesan, 1000 ke 1000 orang gitu ya. Maka kan bisa jadi ada banyak orang yang akan membalas atau merespon broadcast kita pada hari yang sama. Misalkan kita broadcast hari Senin, ada 1000 kontak ya, kita broadcast hari Senin, maka bisa jadi yang 100 itu hari Senin mereka akan merespon. Kemudian sisanya mungkin hari Selasa ada 200 orang yang merespon. Itu akan sesuai dengan harinya teman-teman. Nah, ini dibutuhkan untuk agar lebih mudah saja untuk mengelola database tadi ya. Oke, kemudian ini per tanggal ya nantinya ya. Kemudian bisa dicari per tanggal teman-teman ya. Kemudian di sini ada bot. Nah, ini bot bagi teman-teman yang sudah pengalaman di versi sebelumnya, ya ini hampir sama ya teman-teman. Ada halaman bot ini ya. Klik aja di sini new rules. Nah, ini personal, grup personal, kemudian ada ini equal, ini match ya. Yang di versi sebelumnya itu namanya match. Kemudian ya samalah, hampir sama ya. Semuanya hampir sama, cuman ada beberapa fitur nanti akan kita bahas ya. Nah, bagaimana penggunaan bot ini nanti kita akan bahas di versi atau di video yang setelah ini ya, insya Allah ya. Oke, kemudian di sini ada bot form. Nah, ini teman-teman, fitur bot form ini di versi yang sebelumnya itu kita harus bayar ya kalau mau menggunakan gitu ya. Harus berlangganan add-on fitur ini ya. Tapi di versi yang ketiga ini kita berikan gratis teman-teman ya. Jadi biar istilahnya itu bisa mengobati rasa kecewa teman-teman ketika nggak bisa menggunakan button message ya gitu ya. Kita kasih ini ya gratis kepada teman-teman yang versi 3 ya. Jadi kurang apa coba ya. Jadi teman-teman yang belum upgrade ke versi 3 segera deh ya upgrade ke versi yang ketiga. Oke, untuk membuat bot form ini ya tinggal klik aja di sini. Ya, lebih bagus lagi tampilannya, lebih familiar lagi ya. Gimana cara menggunakannya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian ada training circle ya teman-teman. Nah, ini untuk melatih nomor baru teman-teman yang biasanya digunakan untuk mengirim ya, katakanlah nyepam gitu ya. Jadi nyepam butuh banyak nomor gitu pastinya. Maka setiap nomor itu harus banyak di training agar dia nggak mudah di-banned oleh WhatsApp tentunya ya. Seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman setting waktunya per 10 menit atau per 5 menit atau per 15 menit, itu silahkan ditentukan ya. Kemudian kita bisa menentukan siapa receivernya gitu ya, siapa penerimanya. Nah, ini saran saya ya ke nomor kita sendiri ya gitu. Agar kalau misalkan kita punya 10 nomor nih ya, 10 nomor WhatsApp, ini kita masukin aja ke sini. Jadi ada 1 nomor untuk latihan, ada 9 nomor untuk menerima pesan gitu ya. Dan itu bisa saling balas gitu teman-teman ya. Kita balas sendiri gitu ya. WTC ini atau WhatsApp training ini. Sehingga nomor kita yang kita training tadi bisa segera kita pakai untuk broadcast ya. Karena kalau nomor baru langsung digunakan untuk broadcast, ini bisa jadi cepat akan dibantai oleh WhatsApp ya. Jadi harus segera dilatih. Nah, ini kita adakan fitur ini. Kemudian ada yang baru juga, ada ChatGPT. Nah, ini mantap banget teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan nomor teman-teman ini sebagai ChatGPT yang bisa menjawab pertanyaan customer misalkan ya, atau istilahnya bisa mau digunakan untuk sebagai ChatGPT, ini bisa banget teman-teman. Ini bisa langsung aja dimasukkan APK-nya. Bisa teman-teman daftar di ChatGPT secara gratis ya untuk mendapatkan APK-nya di sini. Silakan, nanti kita akan ada tutorial ya. Nah, ini kemudian bisa kita masukkan APK-nya di sini dan nomor teman-teman akan menjadi bot ya, bot ChatGPT nantinya. Tapi tentu saja di sini ada akun gratis ya di OpenAI ini. Tentu saja ini banyak sekali limitnya ya. Kadang nggak segera diproses oleh ChatGPT-nya nanti ketika kita
melakukan interaksi dengan botnya gitu ya. Tapi kalau yang berbayar ini insya Allah akan sangat responsif sekali. Kemudian di sini sebenarnya kita Drip Sender adalah salah satu punya salah satu tools lagi. Jadi Drip Lab itu punya tools lagi yaitu RenAI ya. Kita klik aja. Nah, ini adalah layanan chatbot ya otomatis yang ditenagai oleh ChatGPT. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat nanti ya. Apa yang ditawarkan di sini. Ini bisa dimasukkan APK-nya dari RenAI ini. Oke, kita nggak bahas RenAI ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lihat-lihat sih silahkan ya, bisa ya. Ini harganya ya. Oke, kita bahas balik lagi ke sini. Kemudian ada campaign teman-teman ya. Campaign ini adalah sama seperti yang sebelumnya, di versi sebelumnya. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya, hampir sama ya. Ada campaign group atau personal di situ. Kemudian ada queue ya. Queue ini adalah history dari pesan atau campaign yang dikirim. Nanti akan tampil di sini pesan yang waiting, yang sudah send atau yang stop gitu ya. Nanti akan bisa tampil di sini teman-teman. Ya, karena ini adalah nomor baru, belum kita gunakan untuk mengirim campaign, maka ini masih kosong ya. Di sini teman-teman bisa mencek ya. Insya Allah di halaman ini juga nanti akan kita update tentang open rate-nya ya, sehingga kita bisa lihat seberapa efektifkah copywriting dari broadcast kita sehingga dibuka oleh orang yang menerima broadcast tadi. Jadi kita bisa menentukan dan kita bisa evaluasi di situ ya. Insya Allah akan segera hadir. Baik teman-teman, itu spill sedikit ya dari Drip Sender versi 3 ini. Nanti kita akan bahas satu persatu fitur-fitur yang ada di Drip Sender. Tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa mendapatkan update terbaru dari Drip Sender dan kawan-kawannya ya. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.